demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima, itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya, ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar, sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Aduh, narasi kau cobalah berpikir lebih arif. Satu sisi kau bilang, ya, Jokowi itu pengkhianat. Satu sisi kau bilang cawe-cawe, tapi kau lupa ketum kau pun cawe-cawe kok. Cuman kualitasnya berbeda di mata rakyat. Apalagi loh, sandiwaramu nangis-nangisan itu merekat di hati rakyat. Saya berulang menyebutkan, kalian selama membangun narasi yang sebut keluarga Jokowi itu pengkhianat, Samsul, kalian nggak pernah loh melekat di hati rakyat. Jadi kalau hari ini pun kamu bilang bahwa kamu memilih pedagang kaki lima, itu kan hanya kamuflasi. Teriak anti korupsi, faktanya fakta hari ini lu harus pakai masker seharusnya biar kedok lu nggak semakin dibuka. Ya, kasihan. Selama kalian mempunyai metode menghancurkan keluarga Jokowi, tidak berarti kalian akan terangkat di hati rakyat. Kamu semakin ditinggal loh. Ya, kamu kira rakyat itu sampai ke bawah itu goblok, nggak melihat rekam jejak digital kalian, tapi nggak sadar-sadar juga gitu loh. Orang-orang yang merendahkan keluarga Jokowi semuanya kalah mulai Washington, dan banyak loh kader kalian kalah ketika mencoba mengangkat dinasti lah. Kenapa? Kalian kan membodohi rakyat, sebab rakyat ini tahu apa yang dimaksud dengan dinasti. Dinasti itu adalah penunjukan keturunan seorang kaisar atau raja kepada anak turunannya. Ya, kalau ada seorang keluarga, mulai kakek dan lain-lain, untuk mengabdikan dirinya dan keluarga untuk negara, itu bukan dinasti. Sebab apa yang menentukan kan rakyat. Jadi kamu jangan membuat narasi kebodohan di tengah-tengah rakyat. Kasihan, kalian tuh kasihan. Bukan memberikan pembelajaran politik bagi bangsa kita, akan tetapi pembodohan. Termasuklah kami gubernur Sumatera Utara, teriak saya akan melawan dinasti. Dinasti opo? Lu lihat ketemu, ya, mulai bapaknya, anaknya, cucunya. Ya kalau memang bagus, itu bukan dinasti. Sebab apa yang menentukan kan rakyat. Kamu kasih loh pembelajaran politik kepada rakyat. Apa yang dimaksud dengan dinasti, apa yang dimaksud dengan satu keluarga ingin mengabdi untuk bangsa dan NKRI. Akhirnya kalian kan di mata rakyat, sekalipun rakyat desa tertawa loh Pak, tertawa. Kalau saya mau sebutkan maling teriak maling, anti korupsi ternyata. Kamu selalu menarasikan sesuatu kebencian. Saya percaya kalian yang tetap mengangkat seolah kalian itu penting kepada rakyat. Rakyat tahu
kamu hanya kamuflase. Saya sebut, janganlah kalian menjadi politikus keledai yang jatuh dalam lubang yang sama dan berulang-ulang kamu lakukan itu. Samsul kalah. Ya kan, dinasti kalah. Mau apa lagi coba? Sebab rakyat hari ini menyatakan kalian tuh hanya untuk membodoh-bodohi rakyat kecil di bawah, karena dalam pikiran kalian ya rakyat di bawah itu goblok. Padahal teknologi ini sudah jauh ketinggalan daripada otak kalian yang menganggap paling benar, menganggap partai paling besar, menganggap paling memperjuangkan negeri ini. Saya ingatkan ya, yang Indonesia ini baik, yang Indonesia jujur, yang ingin Indonesia terbebas dari korupsi, bukan hanya kalian. Itu jangan kamu klaim itu milik kalian. Kami rakyat desa juga ingin terjadi hal itu gitu. Tapi kamu selalu dari tahun ke tahun yang kamu tebar adalah kebencian kepada negara. Dulu kamu klaim Jokowi nggak ada apa-apanya tanpa kalian, tanpa partai kalian. Hah? Coba lihat video saya sebelumnya. Ini saatnya Pak Jokowi membuktikan apakah Anda dibesarkan oleh partai itu atau sebaliknya. Fakta berkata, kalian no apa-apa. Apalagi ketemu kalian itu nggak pernah kok dipilih secara langsung. Ya, walaupun ketua MUMU yang menandatangani pemilihan secara langsung. Nah, ingat, belajar loh dari kesalahan itu. Jangan jadi keledai politik. Kamu nggak pernah sadar. Ya, saya sebenarnya sayang loh sama partai kalian tuh. Kenapa? Ini orangnya zaman reformasi, anak seorang veteran, belum ada pernah sejarah. Ya, partai kalian itu ada yang namanya keluarga TNI mendukung kalian. Itu biasanya di Golkar, tapi saya yang memberontak ketika itu karena saya lihat ada penganiayaan ketika Kongres Medan Suryadi. Jadi jangan banyak cakap kalian tuh, ya. Saya bisa move on gitu loh. Wah, kamu kagak menganggap diri kamu tuh gede, paling memperjuangkan negeri ini. Yang sebenarnya apa? Kalian menganggap negara Indonesia bukan demokrasi tapi negara kerajaan. Kamu anggap ya presiden itu hanyalah perdana menteri. Seorang presiden kamu, hah? Ini bukan kerajaan, boy. Bukan milik ayah kau. Jangan kau klaim hanya berjuang bapakmu. Bapak saya juga berjuang untuk merdekakan bangsa ini. Itu buat saya ternyuh melihat kalian. Apa yang sudah kamu buat negeri ini? Menjual Indosat, menjual kekayaan karena kamu benci terhadap Orde Baru. Segala yang bentuk Orde Baru kamu jual. Jangan belagu, ya. Nama-nama yang didirikan, ya boleh kamu katakan Orde Baru itu segala macam kebencian kalian, tapi hari rakyat sudah terbuka matanya. Fakta yang mengatakan kalian kalah. Paham? Selebel. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah dengan campur tangan Hasto yang selalu ngomong ngalor ngidul nggak karuan, ngedabrus, maka semakin berbahaya untuk pilkada serentak ini. Karena bukan hanya saudara Hasto yang dibenci, maka yang dibenci adalah secara otomatis partai dan yang diusung partai kamu toh. Bahaya Hasto, jangan macem-macem. Rakyat sudah cerdas. Mau dijelek-jelekin kayak apa, rakyat yang menilai. Kekuasaan dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Mau ngoceh seperti apa, kalau rakyat faktanya masih menyukai mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo, kamu mau apa? Sudah, biar nggak bahaya terhadap calon yang diusung dari partaimu, mending kamu diam. Itu lebih baik. dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima itulah hebatnya demokrasi. Sehingga dengan cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya,
Iya, orang kok tidak belajar dari pengalaman ya. Tidak ada namanya tuh penghujat selalu menang. Biasanya penghujat kalah. Ya macam begini. Apalagi kita menghujat pribadi seseorang. Dan orang yang dihujat itu tidak membalas. Itu bahaya tuh. Itu biasanya kalah. Jadi macam sekarang ya. Sekarang kita lihat apa yang dipertontonkan oleh politikus-politikus Indonesia tuh, mereka sedang mempertontonkan kebodohannya. Kadang-kadang dong pikir dong pintar. Dong sedang apa ya, mempertontonkan dan mengajari yang salah pada generasi-generasi berikutnya, generasi penerusnya. Saya pikir budaya Indonesia tuh bukan budaya untuk saling menghujat. Dulunya tidak ada seperti itu. Kita lihat tuh terang-terangan, face to face. Atau mungkin karena pengaruh kemajuan teknologi mungkin ya. Mungkin dulu karena belum ada media dan tidak disorot. Orang saling menghujat. Tapi saya tidak tahu ya itu memang budaya Indonesia atau tidak menghujat itu. Dulunya tuh tidak ada. Kita lihat lawan politik tuh mau menghujat. Tetapi sekarang kan segala macam cara tuh dipakai untuk menghujat. Karena Dong sudah tahu bahwa Dong berada dalam posisi kalah. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat? Ya, dengan cara menghujat lawan. Tapi kan sekarang kan, orang Indonesia kan bukan orang bodoh lagi. Itu yang kita bagaimana ya, politikus-politikus itu tidak berpikir bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu pintar. Masyarakat pintar, yang bodoh itu malah ternyata para politikus. Mereka hanya pandai berbicara saja, tapi sebenarnya bodoh. Begitu. Sudah tahu bahwa penghujat itu pasti kalah. Jadi macam sekarang kan, siapapun yang mendukung Jokowi, siapapun yang Jokowi dukung, pasti akan dihujat. Lihat saja siapapun yang Jokowi dukung, pasti akan dihujat sama lawan politiknya. Dan saya pikir, siapapun juga yang didukung Jokowi, tim suksesnya dia tidak akan membalas. Diam saja. Yakin deh itu sudah menunjukkan bahwa menang itu. Ya kita lihat nanti hari Rabu besok. Iya ya, hari Rabu ya besok. Besok mulai pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Saya yakin siapapun yang didukung oleh Jokowi pasti menang. Karena siapapun yang didukung Jokowi pasti akan dihujat. Dan menurut saya, biasanya orang yang dihujat pasti menang. Begitu, kalau mau menang, jangan menghujat. Harus lebih baik menampilkan program-program kerja daripada menghujat pribadi. Seperti itu. Namanya penghujat pasti kalah. Kok heran kok bisa memilih menghujat ya? Kok lebih memilih kalah? Lebih baik kita memilih menang dengan tidak menyerang pribadi lawan. Seperti itu. Ya, selamat datang yang memilih kalah dan menang, tinggal pilih saja mau menghujat atau tidak. Begitu, selamat malam. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang. Ini lagi hasto ini. Bilang apa kamu itu? Mulut besar kalian itu. Mulut besar kamu itu hasto. Kok kira Jokowi itu nggak besar pengaruhnya di Indonesia, di negara ini? Bicara seenak mulut kamu. Gimana kalau kamu nyalon presiden disandingkan sama Pak Jokowi? Berani kamu? Kalau bicara itu yang bagus-bagus, yang baik, yang benar, biar rakyat itu enggak benci sama kalian, biar rakyat juga mempunyai penilaian negatif sama kamu. Dibilang Jokowi lebih baik dari pedagang kaki lima, lupa kamu ya sama Pak Prabowo yang didukung 58% tuh. Ingat apa pikun kamu? PDI berapa itu? Paling sedikit ya partai kamu itu. Ngaca kamu. Pak
Pak Jokowi aja 2 periode jadi. Kamu ini bilang seenaknya aja. Pak Jokowi itu orang pengaruh, berpengaruh. Kita lihat aja di pertarungan itu. Siapa yang jadi pemenang? Calon kamu, jago kamu, apa calonnya Pak Jokowi? Mari kita lihat siapa yang menang. Jangan cuma keluar-keluar aja kamu. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Hasto merendahkan Jokowi diibaratkan seperti suara pedagang kaki lima, dan Hasto itu lebih memilih pedagang kaki lima dan mendapatkan hujatan dari para netizen. Netizen ini geram terhadap Hasto karena ucapannya ya. Ada yang mengatakan ini PDIP tidak akan menang di pilkada serentak pada tanggal 27 besok ini ya teman-teman. Nah, jadi netizen ini geram terhadap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Hasto terhadap Bapak Joko Widodo, yang mana Bapak Jokowi ikut kampanye di beberapa tempat ya, termasuk di Jakarta mendukung pasangan Ridwan Kamil, dan juga di Jawa Tengah juga ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.